wan naumu ala ghairi mumakkinin ala ghairi hayatil mutamakkini. Yang kedua yaitu tidur yang duduknya kita atau bokong kita, pantat kita itu tidak selalu tetap dalam satu keadaan duduk yang tegak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih selalu senantiasa memberikan semua nikmatnya, rahmatnya tanpa bisa kita hitung. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi kita, Nabi kesayangan kita, Nabi idola kita, Nabi yang tidak ada yang lebih baik dari seorang Nabi ini. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau, pertolongan beliau sejak detik ini sampai kelak kita bisa ketemu beliau, bisa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, yaitu faslun fi nawaqidil wudu. Fasal ini, bab ini menerangkan tentang hal-hal yang bisa membatalkan wudu. Jadi ketika kita punya wudu, kok terjadi salah satu dari 5 hal ini, maka wudu kita batal. Seperti itu. Ada yang menyebutkan 4, ada yang menyebutkan 5. Ya, tapi di sini beliau menyebutkan 5. Yang pertama adalah waladzi yang kudul wudu sittatu asya. Oh, beliau menyebutkan di sini ada 6. Ma kharaja minas sabilaini. Apapun yang pertama, apapun yang keluar dari 2 jalan, 2 kemaluan, yaitu kemaluan depan dan kemaluan belakang. Apapun yang keluar dalam bentuk gas, dalam bentuk cair, dalam bentuk padat, dalam bentuk yang lumrah, yang biasanya, dalam bentuk yang tidak lumrah, tidak biasanya. Asalkan keluar dari salah satu dari 2 kemaluan itu, maka bisa membatalkan wudu. Yang pertama, wan naumu ala ghairi mumakkinin ala ghairi hayatil mutamakkini. Yang kedua yaitu tidur yang duduknya kita atau bokong kita, pantat kita itu tidak selalu tetap dalam satu keadaan duduk yang tegak. Nah, contohnya, andai kata kita dari awal tidur atau tidak sengaja tidur, nah, tetapi duduk kita ini lurus seperti ini, nah, bokong kita ini tidak bergerak, tidak pindah-pindah sampai kita bangun kembali, maka itu tidak, wudunya tidak dianggap batal, kecuali jika ada yang memberitahu bahwa kita dalam keadaan tidur tadi itu mungkin buang angin atau kita sempat goyang seperti itu. Ada keterangan dalam kitab yang lain mengatakan kalau kepala kita ini menunduknya ke depan ini tidak bermasalah. Tapi kalau menunduknya ke belakang, nah ini kemungkinan pantat kita akan terangkat dan kemungkinan akan keluar angin. Nah, itu. Jadi tidur yang selain keadaan seperti duduk ini itu dapat membatalkan wudu, atau syaratnya tempat yang kita duduki itu harus keras. Kalau tempat yang kita duduki seumpama kursi yang empuk, yang kursi kain, kemungkinan dia tidak bisa menahan bokong kita untuk tidak mengeluarkan angin. Seperti itu. Hati-hati di sini. Wazawalul akli bisukrin au marodin. Yang ketiga, sebenarnya ada di dalam kitab yang lain, nomor 2 dan nomor 3 ini dijadikan satu, yaitu hilang akal. Hilang akal disebabkan bisa saja mabuk, bisa saja sakit, epilepsi,
pingsan, gila, yang sekiranya akal itu tidak lagi sehat. Atau kadang ada orang itu sangat menggigil, kedinginan, atau sakit demam yang sangat tinggi, ngomongnya nyam-ngeranyam, tidak jelas, ditanya tidak nyambung, berarti itu akalnya sudah hilang. Maka wudhunya batal. Yang nomor 4 adalah walam surrojuli al-imro'ata al-ajnabiyah min ghairi ha'ilin. Bersentuhan kulit laki-laki dan kulit perempuan. Laki-laki dan perempuan. Ini kita membahas mazhab Imam Syafi'i. Kulit laki-laki dan perempuan saling menyentuh tanpa penghalang. Syaratnya yang pertama tanpa penghalang. Yang kedua, yang bersentuhan itu bukan mahram, maka itu wudhunya batal. Ya, siapa mahram itu? Mahram itu adalah orang-orang atau orang perempuan yang boleh kita sentuh tapi tidak boleh kita nikahi. Itu namanya mahram. Orang yang bukan mahram namanya ajnabiyah, orang lain. Orang lain ini berarti orang yang jika kita sentuh ini batal, tapi dia boleh kita nikahi. Disentuh batal, boleh kita nikahi. Contohnya istri kita. Meskipun sudah menjadi istri kita, itu tetap dikatakan orang lain. Ajnabiyah. Karena setiap kita menyentuh, maka kita akan tetap batal. Kenapa? Karena dia boleh kita nikahi. Yang kita bahas tadi mahram. Nah, mahram itu adalah orang yang tidak batal ketika kita sentuh, tapi tidak boleh kita nikahi. Itu ada yang menyebutkan ada 12. 12 ini dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama yaitu yang nasabnya sama. Contohnya ibu kita ke atas, nenek, buyut ke atas. Anak kita ke bawah, anak, cucu, siapa ya itu. Yang kedua, saudari kita. Sekandung. Sekandung, maka itu mahram. Bibi. Bibi dari ayah, bibi dari ibu yang kandung. Ah, istri paman kita bukan mahram. Bibi dari paman kandung kita ini bukan mahram. Ya kita punya paman menikah dengan perempuan, perempuan ini bukan mahram. Jadi ketika kita menyentuh ya batal karena kita andai kata orang itu suatu saat cerai dengan paman kita atau paman kita meninggal, boleh bibi itu kita nikahi. Seperti itu. Ada yang sebab dari pernikahan. Siapa orang perempuan yang mahram ketika kita menikahi seorang perempuan? Mertua. Mertua ke atas. Anaknya istri, seumpama dia punya anak tiri, ya, maka ya, itu menjadi mahram. Ya, ketika menyentuh orang-orang itu maka tidaklah batal. Ya, seperti itu. Ya, hati-hati di sini min ghairi ha'ilin. Tapi kita tidak membahas mazhab-mazhab yang lain. Hanya mazhab Imam Syafi'i seperti itu. Yang kelima, wa masu farjil adami bi batinil kafi. Menyentuh kemaluan manusia. Jadi kalau menyentuh kemaluan hewan tidak membatalkan. Ini menyentuh kemaluan manusia. Bi batinil kafi, dengan batinil kaf, dengan telapak tangan bagian dalam. Mana batasnya? Kedua telapak tangan kita tempelkan seperti ini, kita buka, kita tekan. Lah, yang tidak bisa kita lihat ini namanya batinul kaf. Telapak tangan bagian dalam. Bagian itulah yang nanti ketika kita menyentuh kemaluan manusia, kemaluan sendiri juga sama karena sampean manusia. Selama disebut manusia, saya juga manusia, saya menyentuh kemaluan saya sendiri dengan bagian dalam tadi ini, maka itu batal. Ya, wa masu halaqati duburi alal jadid, dan menyentuh lubang tempat keluarnya buang air besar. Itu dengan ini juga itu membatalkan wudu. Kalau menyentuh Ustaz, menyentuh bokong tidak, menyentuh daging pantat itu tidak batal. Nah, kemaluan yang di sini yang disebut itu
Kalau laki-laki ya itu kepalanya saja. Jadi menyentuh kepala dari kemaluan laki-laki itu yang dapat membatalkan wudhu. Kalau menyentuh yang lain tidak, menyentuh batangnya tidak, menyentuh rambutnya tidak. Ya, perempuan juga sama. Yang membatalkan itu adalah tempat keluarnya kencingnya. Ya, selain itu maka tidak membatalkan wudhu. Ya, ini jadi penting. Karena kenapa? Karena ketika kita tidak wudhu, maka sholat kita tidak sah. La sholata liman la wudhu ala. Tidaklah sholat itu sah bagi orang yang tidak punya wudhu. Hati-hati. Saya tekankan kembali untuk yang menyentuh tadi itu. Kadang kita itu beranggapan menyentuh perempuan itu hanya menentukan batal dan tidak batalnya wudhu. Bukan. Tetapi di sana juga ada unsur dosa. Hati-hati. Makanya Imam Syafi'i ini sangat hati-hati sekali. Pokok menyentuh perempuan yang bukan mahram maka batal. Bisa saja orang menyentuh ini nanti ada rasa-rasa tertentu. Nah ini yang dihindari oleh Imam Syafi'i. Mungkin ada imam lain, Imam Malik, Imam Hanafi. Ini menyentuh perempuan tidak selalu membatalkan wudhu. Tapi Imam Syafi'i ini sangat menghati-hati sekali. Hati-hati, salaman. Seumpama hari raya Idul Fitri, salaman dengan perempuan, kita pakai sarung tangan. Kenapa kok pakai sarung tangan, Ustaz? Supaya tidak batal. Oke, memang tidak batal. Tapi hati-hati, jika ketika salaman itu ada getaran-getaran, ada benih-benih yang bisa menyebabkan itu fitnah, menyebabkan nafsu, maka itu dapat membatalkan, mendapatkan dosa. Hati-hati. Makanya kita hindari ketika terlebih-lebih ketika hari raya. Kadang kita itu karena malu, karena tidak enak kepada sepupu batal. Ya, hati-hati. Hindari bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahram. Meskipun mungkin ada di sana-sana mengatakan masih bisa dirinci lagi jika wes kita lebih baik tidak jika. Kita Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah menyentuh perempuan sama sekali selama hidupnya yang bukan mahram. Maka kita untuk menghati-hati sudah, daripada nanti timbul fitnah, timbul sesuatu, hati-hati. Nah, makanya ini hal-hal yang bisa membatalkan wudhu supaya kita yakin sholat kita nanti diterima karena kita yakin wudhu kita tidaklah batal. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang penuh berkah ini. Semoga bisa menambahi ilmu kita karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man aradallahu bi khairan yufaqihu fiddin." Orang yang diinginkan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan seseorang menjadi orang yang baik, maka Allah pasti akan membuat dia ini faham tentang ilmu agama. Makanya penting. Berarti kalau kita selagi kita ini mau belajar ilmu agama, yakinlah bahwa Allah menginginkan kita menjadi orang baik. Tapi ketika kita sudah acuh terhadap ilmu agama, acuh terhadap sah tidak sahnya sholat, acuh terhadap masalah-masalah fikih, masalah riba, masalah perdagangan, masalah ini, ingat, berarti Allah tidak menginginkan kita menjadi orang baik. Waliyadzubillah. Kita akhiri, semoga menjadi berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.